Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas kepemimpinan G447 akan membahas materi mengenai nilai-nilai dalam kepemimpinan. Kelompok 1 terdiri dari 3 anggota, diantaranya yaitu yang pertama Riuna Ramadanti Fatimah, NPM 1801 1010 120. Yang kedua Andre Budiarjo Sutejo, NPM 1803 1010 119. Yang ketiga, Maharani Sriwedari, NPM 1901 1010 115. Sifat ideal pemimpin menurut Miftah Toha pada tahun 1999 mencakup 4 poin, diantaranya yaitu meliputi yang pertama, kecerdasan. Kecerdasan yang dimaksud yaitu seperti kecerdasan intelijensi atau biasa disebut IQ, kecerdasan emosional atau biasa disebut EQ, dan kecerdasan spiritual atau biasa disebut SQ. Hubungan antara IQ, EQ, dan SQ sangat penting dimiliki seorang pemimpin untuk mewujudkan keadaan kepemimpinan yang efektif dan kondusif. Hubungan antara ketiga kecerdasan tersebut sangat erat, dan dari ketiga kecerdasan tersebut yang paling esensial adalah kecerdasan spiritual atau SQ. Karena dari ketiga kecerdasan itu, SQ lah yang mengendalikan IQ dan EQ agar berjalan sesuai dengan koridor yang baik dan positif. Sifat ideal pemimpin yang kedua yaitu kedewasaan dan kekuatan hubungan sosial. Pemimpin yang dewasa cenderung memiliki emosi yang stabil dan juga mempunyai perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas sosial serta dapat menghargai orang-orang di sekitarnya. Sifat ideal pemimpin yang ketiga yaitu motivasi diri dan dorongan prestasi. Para pemimpin biasanya memiliki dorongan yang kuat untuk berprestasi, baik pada dirinya sendiri atau kepada sekitar. Sifat ideal pemimpin yang keempat yaitu sikap-sikap hubungan kemanusiaan. Pemimpin yang baik dapat menghargai orang lain dan dapat menciptakan lingkungan positif bagi orang-orang di sekitarnya. Untuk Cultural Intelligence atau CQ, Cultural Intelligence itu adalah kecerdasan budaya yang biasanya merujuk pada kemampuan individu untuk memahami, berpikir, dan berperilaku secara efektif pada situasi yang bercirikan perbedaan antara budayanya. Dikutip dari P. Christopher Early dan Sun Ang 2003, bahwa orang-orang dengan cultural intelligence yang tinggi dapat membaur dengan sangat baik dalam berbagai situasi yang berkaitan dengan foreigner sehingga dapat menggunakan metode bisnis yang efektif. Lalu, sifat apa yang harus dimiliki seorang pemimpin? Menurut George R. Terry yang dikutip dari Principles of Management, yaitu pertama, penuh energi jasmani dan rohani, memiliki stabilitas dalam perasaan, memiliki pengetahuan yang luas tentang hubungan antar manusia, keinginan menjadi pemimpin timbul dari dalam, cakap mengadakan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis, cakap mengajar, cakap dalam bidang sosial, mempunyai kecapan teknis. Dari nilai kepemimpinan timbul dari pengamalan pribadi seseorang. Nilai tersebut biasanya membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional seseorang. Terdapat 17 nilai-nilai dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu personal. Hal ini meliputi kejujuran, penguasaan, dan penyesuaian diri. Yang kedua yaitu komitmen, yaitu pemimpin dapat mengembangkan nilai-nilai organisasi dan dapat bersikap profesional. Yang ketiga yaitu sikap kerja. Pemimpin dapat bekerja sama, memberikan inovasi, dan dapat bekerja secara fleksibel mengikuti kondisi di lapangan. Yang keempat, disiplin kerja. Pemimpin harus dapat mengikuti prosedur kerja, manajemen kerja, dan alokasi waktu kerja. Yang kelima, kualitas kerja. Pemimpin harus dapat memberikan atau mengarahkan kejelasan langkah kerja agar berjalan sesuai dengan rencana. Yang keenam, kepuasan yang dicapai. Kepuasan yang dicapai masuk ke dalam nilai kepemimpinan karena dengan adanya kepuasan dari hasil kerja, berarti tugas yang dilaksanakan pemimpin bersama anggotanya sesuai dengan tujuan kerja. Nilai-nilai dalam kepemimpinan yang selanjutnya yaitu kemudahan, hubungan kerja, tanggung jawab, semangat kekeluargaan,
harmonisasi, relaksasi, pencapaian tujuan, kreativitas, kesesuaian hasil kerja, kerapian dalam pekerjaan, dan yang terakhir prioritas dalam pekerjaan. Nah, dalam pengimplementasian nilai kepemimpinan ini dapat dilakukan dengan berbagai hal. Contohnya yang pertama, aktif dalam berbagai kegiatan. Kegiatan di sini bukan hanya kegiatan di kampus seperti UKM maupun hima dan lain sebagainya, tapi juga bisa dilakukan di lingkungan rumah seperti mengikuti karang taruna, remaja masjid, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa berupaya disiplin. Disiplin ini bisa dimulai dari hal kecil seperti bangun yang pagi, kemudian tidak terlambat saat perjanjian dengan teman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah mendorong lingkungan sekitar seperti contohnya mendorong anggota kelompok untuk maju. Hal ini secara tidak langsung juga memberi kepercayaan diri pada teman atau lingkungan sekitar kita. Yang keempat adalah membudayakan sikap menghormati orang lain. Dan yang terakhir adalah menjaga dan menghargai orang lain. Kemudian syarat kepemimpinan yang efektif, yaitu yang pertama adalah adanya ketajaman penglihatan sosial. Yang kedua adalah kemampuan berpikir abstrak. Yang ketiga adalah keseimbangan emosional. Dan yang terakhir adalah proses komunikasi dalam kepemimpinan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.